Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Rubi Abidin dari kelas Biologi A 2021 dengan NIM 13086210008. Di sini saya akan mempresentasikan materi biologi umum mengenai Mechanism of Evolution. Assalamualaikum, saya Nesya Nadindra Ardianti dengan NIM 13086210024 dari kelas Biologi A. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi biologi umum, The History of Life. Chapter 24 yaitu Origin of Species atau asal-usul spesies. Charles Robert Darwin. Darwin ini menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup. Sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup atau mati. Darwin merupakan pelopor teori modern. Teori tentang evolusi merupakan pengamatannya ketika ia berlayar dengan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos. Melalui pengamatan dan kajian yang mendalam, akhirnya Darwin mengemukakan teori evolusinya lewat buku berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Asal-usul spesies baru atau spesiasi merupakan titik fokus teori evolusi, karena kemunculan spesies baru adalah sumber keanekaragaman hayati. Spesiasi juga membantu menjelaskan banyaknya kesamaan karakteristik organisme. Ketika satu spesies berpisah menjadi dua, spesies yang dihasilkan akan memiliki banyak karakteristik, karena mereka adalah keturunan dari nenek moyang yang sama. Untuk contohnya, pada tingkat urutan DNA, kesamaan tersebut menunjukkan bahwa burung kormoran yang tidak dapat terbang pada gambar sangat mirip dengan burung kormoran terbang yang ditemukan di Amerika. Ini menunjukkan bahwa burung kormoran yang tidak dapat terbang berasal dari spesies burung kormoran leluhur yang terbang dari daratan ke Galapagos. Spesiasi membentuk jembatan konseptual antara mikroevolusi, perubahan frekuensi alel dari waktu ke waktu, populasi, dan makroevolusi. Pola yang luas dari evolusi di atas tingkat spesies. Contoh perubahan makroevolusi adalah asal mula kelompok organisme baru, seperti mamalia atau tumbuhan berbunga, melalui serangkaian peristiwa spesiasi. Teori evolusi ini berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. 2 bentuk spesiasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu anagenesis, yang juga disebut perubahan filetik, adalah spesies nenek moyang yang berevolusi dengan seiring berjalannya waktu menjadi suatu spesies baru. Yaitu satu lagi ada kladogenesis, adalah spesies nenek moyang yang terpecah membentuk lebih dari satu spesies seiring berjalannya waktu. Lalu, spesies atau jenis adalah suatu peringkat taksonomi yang dipakai dalam klasifikasi biologis untuk merujuk pada satu atau beberapa kelompok individu makhluk hidup yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya sehingga menghasilkan keturunan yang fertil. Keanekaragaman dalam suatu spesies itu beragam. Seperti kita mungkin dalam penampilan, semua manusia memiliki satu biologi spesies, yaitu Homo sapiens, yang ditentukan oleh kapasitas kita untuk kawin silang. Kesamaan antara spesies yang berbeda. Timur meadowlark, Sturnella magna yang di kiri, dan barat meadowlark, Sturnella di kanan, memiliki kesamaan bentuk dan warna tubuh. Namun demikian, mereka adalah spesies biologis yang berbeda karena mereka perilakunya berbeda untuk mencegah kawin silang jika mereka bertemu di alam liar. Lalu ada isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi adalah adanya faktor biologis yang menghalangi anggota 2 spesies dari menghasilkan hibrida yang layak dan subur dan merupakan kombinasi dari berbagai reproduksi hambatan.
dan dibagi menjadi dua, yaitu hambatan prezigotik dan hambatan postzigotik. Yang pertama, hambatan prezigotik adalah menghalangi perkawinan antar spesies atau menghalangi pembuahan sel telur jika anggotanya berbeda spesies mencoba untuk kawin. Nah, yang kedua adalah hambatan postzigotik adalah seringkali mencegah zigot hibrida dari berkembang menjadi dewasa yang layak dan subur. Lalu ada isolasi habitat. Dua spesies yang menempati habitat yang berbeda dalam area yang sama mungkin jarang bertemu masing-masing spesies lainnya. Contoh, kedua spesies lalat ini di dalam genus Rhagolythis berada di wilayah geografis yang sama. Misalnya lalat belatung apel atau Rhagolythis pomonella, mencari makan dan kawin di pohon hawthorn dan apel. Sedangkan kerabat dekatnya, lalat belatung atau lalat belatung blueberry atau Ermendax hanya kawin dan bertelur di blueberry. Lalu ada isolasi sementara. Spesies yang berkembang biak selama waktu yang berbeda dalam sehari, musim yang berbeda, atau di tahun yang berbeda tidak dapat mencampur gamet mereka. Contoh, di Amerika Utara, rentang geografis barat sigung tutul atau Spilogale gracilis dan sigung tutul timur atau Spilogale putorius tumpang tindih atau overlap. Tapi S. gracilis kawin di akhir musim panas dan pasangan S. putorius di akhir musim dingin. Lalu ada isolasi perilaku. Ritual masa pengenalan yang menarik pasangan dan perilaku unik lainnya untuk suatu spesies efektif menghambat reproduksi, meskipun antara spesies yang berkerabat dekat. Contoh, burung bubi berkaki biru di Galapagos. Kawin hanya setelah masa pengenalan terlihat unik untuk spesies mereka. Sang jantan melangkah tinggi dan perilaku yang menarik perhatian wanita pada kaki birunya itu hanyalah bagian dari skrip. Lalu ada isolasi mekanis. Perkawinan dicoba, tetapi perbedaan morfologi dapat mencegah keberhasilannya. Contoh, siput dalam genus Bradybebena saling mendekati lebih dulu ketika mereka mencoba untuk kawin. Setelah kepala mereka bergerak sedikit melewati satu sama lain, alat kelamin siput muncul, dan jika cangkang mereka berputar ke arah yang sama, perkawinan dapat terjadi. Tetapi, jika siput mencoba kawin dengan siput yang cangkangnya berputar berlawanan arah, alat kelamin kedua siput terbuka, akan tidak sejajar dan perkawinan tidak bisa diselesaikan. Lalu ada isolasi gametik. Sperma dari satu spesies mungkin tidak mampu membuahi sel telur dari spesies lain. Contohnya, sperma mungkin tidak bisa bertahan hidup di masa reproduksi saluran betina dari spesies lain, atau mekanisme biokimia dapat menghambat sperma dari penetrasi membran yang mengelilingi telur spesies lain. Isolasi gametik dapat terjadi dapat memisahkan spesies hewan air tertentu, seperti bulu babi. Sperma dan telur bulu babi dilepaskan ke dalam air di sekitarnya, di mana mereka melebur dan membentuk zigot. Ini menjadi sulit menyatu untuk gamet yang berbeda spesies, seperti merah dan bulu babi merah dan bulu babi ungu, yang ditampilkan di sini. Karena protein terikat dengan sangat buruk antara permukaan telur dan sperma satu sama lain. Nah, ada postzigotik, yaitu bisa mengurangi viabilitas hibrida. Gen dari spesies induk yang berbeda dapat berinteraksi dengan cara yang dapat mengganggu perkembangan hibrida atau keberlangsungan hidup di lingkungannya. Contohnya, beberapa subspesies salamander dari genus Ensanttina hidup di daerah dan habitat yang sama, di mana mereka kadang-kadang dapat berhibridasi. Tetapi sebagian besar hibrida tidak menyelesaikan pengembangan atau perkembangannya dan yang berkembang lemah. Lalu ada mengurangi kesuburan hibrida. Bahkan jika hibrida kuat, mereka mungkin steril. Jika kromosom dari dua spesies induk berbeda dalam jumlah atau struktur, meiosis dalam hibrida mungkin akan gagal menghasilkan gamet normal, karena hibrida yang tidak subur tidak dapat menghasilkan keturunan ketika mereka kawin dengan salah satu spesies induk. Gen tidak dapat mengalir dengan bebas di antara spesies. Contoh, keturunan hibrida keledai jantan dan kuda betina adalah bagal, yang kuat tetapi mandul. Seekor ini, keturunan keledai betina dan jantan juga mandul. Kerusakan hibrida.
Beberapa hibrida generasi pertama dapat hidup dan subur, tetapi ketika mereka kawin satu sama lain atau dengan salah satu spesies induk, keturunan dari generasi berikutnya lemah atau mandul. Contoh, strain padi yang dibudidayakan telah mengakumulasi alel resesif mutan yang berbeda di dua lokus dalam perjalanan divergensinya dari nenek moyang yang sama. Hibrida di antara mereka kuat dan subur, tetapi tanaman pada generasi berikutnya yang membawa terlalu banyak alel resesif ini berukuran kecil dan steril. Meskipun galur padi ini belum dianggap spesies yang berbeda, mereka sudah mulai dipisahkan oleh penghalang. Postzigotik, keterbatasan konsep spesies biologis. Konsep spesies biologis tidak dapat diaplikasikan ke organisme aseksual, fosil, organisme yang sedikit diketahui tentang reproduksi mereka. Lalu, spesiasi ini dapat terjadi dengan atau tanpa pemisahan geografis. Nah, spesiasi adalah pembentukan spesies baru. Spesiasi dapat terjadi di dalam dua cara, yaitu ada spesiasi alopatrik dan spesiasi simpatrik. Spesiasi alopatrik adalah terbentuknya spesies baru dalam suatu wilayah karena terisolasi dari populasi induknya. Contohnya adalah kumbang kayu di daerah Manado dan Sangihe. Suatu populasi membentuk spesies baru saat secara geografis terisolasi dari populasi induknya. Spesies simpatrik adalah terbentuknya spesies baru dalam suatu wilayah tanpa adanya penghalang atau barrier. Spesiasi simpatrik ini dapat terjadi karena adanya isolasi reproduksi yang mencegah aliran gen di antara kelompok dalam populasi. Dalam spesiasi alopatrik, aliran gen terganggu atau berkurang ketika populasi dibagi menjadi dua atau lebih subpopulasi yang terisolasi secara geografis. Setelah pemisahan geografis terjadi, satu atau kedua populasi dapat mengalami perubahan evolusioner selama periode pemisahan. Untuk menentukan apakah spesiasi alopatrik dapat terjadi, dilakukan sebuah percobaan, yaitu Diane Dodd dari Universitas Yale membagi percobaannya populasi lalat buah, meningkatkan beberapa populasi pada media pati dan lainnya pada media maltosa. Setelah beberapa generasi, seleksi alam menghasilkan evolusi yang berbeda. Populasi yang dibesarkan dengan pati mencerna pati lebih efisien, sedangkan yang lalat yang dibesarkan dengan maltosa mencerna maltosa lebih efisien. Dodd kemudian memasukkan lalat dari populasi yang sama ke dalam kandang kawin dan mengukur frekuensi kawin. Hasilnya adalah dari percobaan ini, ketika lalat dari populasi pati dicampur dengan lalat dari populasi maltosa, lalat cenderung kawin dengan pasangan yang serupa. Pada kelompok kontrol, lalat yang diambil dari populasi berbeda yang diadaptasi ke media yang sama memiliki kemungkinan untuk kawin satu sama lain seperti halnya dengan lalat dari populasi mereka sendiri. Jadi kesimpulannya adalah preferensi kuat dari lalat pati dan lalat maltosa untuk kawin dengan lalat yang beradaptasi serupa. Bahkan jika mereka berasal dari populasi yang berbeda, menunjukkan bahwa penghalang reproduksi terbentuk di antara populasi lalat yang berbeda. Penghalang ini tidak mutlak. Beberapa perkawinan antara lalat pati dan lalat maltosa memang terjadi, tetapi tampaknya terjadi setelah beberapa generasi divergensi yang dihasilkan dari pemisahan populasi alopatrik ini ke dalam lingkungan yang berbeda. Lalu, spesiasi simpatrik. Dalam spesiasi simpatrik, spesiasi terjadi secara geografis, populasi yang tumpang tindih atau overlap. Lalu ada poliploidi. Poliploidi ini terjadi karena adanya set kromosom tambahan dalam sel karena kecelakaan selama pembelahan sel, setelah menyebabkan evolusi beberapa tanaman sejenis. Lalu ada autopoliploid. Nah, autopoliploid ini adalah individu yang memiliki lebih dari 2 set kromosom. Nah, semuanya ini berasal dari satu jenis kegagalan pembelahan sel dalam sel tanaman diploid yang tumbuh setelah duplikasi kromosom menimbulkan cabang tetraploid atau jaringan lain.
Gamet yang dihasilkan oleh bunga pada cabang ini akan bersifat diploid. Keturunan dengan karyotipe tetraploid mungkin hidup dan subur atau menjadi spesies biologis baru. Lalu ada alopolyploid, yaitu spesies dengan banyak set kromosom berasal dari spesies yang berbeda. Nah, ada kesalahan meiotik. Jumlah kromosom tidak berkurang dari 2N menjadi N. Gamet tidak tereduksi dengan 4 kromosom. Hibrida dengan 7 kromosom. Gamet tidak tereduksi dengan 7 kromosom. Hibrida fertil yang layak atau alopolyploid. Lalu ada diferensial habitat dan seleksi seksual. Spesies simpatrik juga dapat dihasilkan dari munculnya relung ekologi baru. Pada ikan cicrit, spesies simpatrik dihasilkan dari perkawinan tidak acak karena seleksi seksual. Nah, percobaannya yaitu para peneliti dari Universitas Leiden menempatkan jantan dan betina Pundamelia dan Pundamelia nyere bersama-sama dalam 2 tangki akuarium. Satu dengan cahaya alami, satu lagi dengan cahaya lampu oranye monokromatik. Di bawah cahaya normal, kedua spesies ini terlihat berbeda dalam warna. Di bawah cahaya oranye monokromatik, kedua spesies tampak identik dalam warna. Para peneliti kemudian mengamati pilihan kawin ikan di setiap tangki. Hasil dari percobaan ini adalah, di bawah cahaya normal, betina dari setiap spesies hanya kawin dengan jantan dari spesies mereka sendiri. Tetapi di bawah cahaya oranye, betina dari setiap spesies kawin tanpa pandang bulu dengan jantan dari kedua spesies. Hibrida yang dihasilkan dapat hidup dan subur. Kesimpulannya adalah, para peneliti menyimpulkan bahwa pilihan pasangan oleh betina berdasarkan warna adalah penghalang reproduksi utama yang biasanya membuat kumpulan gen dari kedua spesies ini terpisah. Karena spesies masih dapat kawin silang ketika penghalang perilaku prazigotik ini dilanggar di laboratorium. Perbedaan genetik antara spesies kemungkinan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa spesies di alam telah terjadi relatif baru-baru ini. Spesiasi alopatrik dan simpatrik. Jadi ringkasannya ini adalah, dalam spesiasi alopatrik, sebuah spesies baru terbentuk sementara secara geografis diisolasi dari populasi induknya. Dalam spesies simpatrik, munculnya penghalang reproduksi mengisolasi subset dari populasi tanpa pemisahan geografis dari spesies induk. Kemudian, ada radiasi adaptif. Radiasi adaptif ini adalah evolusi spesies yang teradaptasi secara beragam dari nenek moyang yang sama setelah diperkenalkan ke lingkungan baru. Kepulauan Hawaii adalah salah satu pameran terbaik dunia dari radiasi adaptif. Lalu genetika spesiasi ledakan genomik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi spesifik gen yang terlibat dalam beberapa kasus spesiasi. Lalu ada tempo spesiasi. Catatan fosil atau fossil record ini termasuk banyak kejadian di mana spesiasi baru muncul tiba-tiba dalam strata geologi. Bertahan dasarnya tidak berubah melalui beberapa strata dan kemudian wujudnya menghilang. Niels Eldredge dan Stephen Jay Gould menciptakan istilah keseimbangan bersela untuk menggambarkan periode statis. Yang jelas ini diselingi oleh perubahan mendadak. Nah, model keseimbangan bersela ini kontras dengan model perubahan bertahap sepanjang keberadaan spesies. Lalu, perubahan makroevolusi dapat terakumulasi melalui banyak peristiwa spesiasi. Perubahan makroevolusi adalah perubahan kumulatif selama ribuan sesi spesiasi kecil. Beberapa struktur kompleks seperti mata memiliki fungsi yang sama selama semua tahap evolusinya. Lalu ada evolusi gen yang mengontrol perkembangan. Gen yang memprogram pengembangan mengontrol kecepatan waktu, dan pola spasial untuk perubahan bentuk organisme saat berkembang menjadi dewasa. Yang pertama itu perubahan laju dan waktu, yaitu ada heterokroni. Heterokroni adalah perubahan evolusioner dalam laju atau waktu pada peristiwa perkembangan dan dapat berdampak signifikan pada bentuk tubuh. Lalu ada pertumbuhan alometrik. Nah, pertumbuhan alometrik ini adalah proporsi yang membantu memberi bentuk tubuh, yaitu bentuk spesifiknya. Tingkat pertumbuhan yang berbeda pada manusia.
Lengan dan kaki lebih panjang selama pertumbuhan daripada kepala dan badan, seperti yang dapat dilihat dalam konseptualisasi individu pada usia yang berbeda. Semuanya diubah ke ketinggian yang sama. Pola alometrik yang berbeda, contohnya pada bentuk kontras antara tengkorak manusia dan simpanse. Perbandingan tengkorak simpanse dan manusia yang masih dalam pertumbuhan. Tengkorak janin manusia dan simpanse serupa bentuknya. Pertumbuhan alometrik mengubah tengkorak bulat dan wajah vertikal simpanse yang baru lahir ke dalam tengkorak memanjang dan wajah miring, sama seperti karakteristik kera dewasa. Pola pertumbuhan alometrik yang sama terjadi pada manusia, tetapi dengan perpanjangan rahang yang lebih lambat dibandingkan dengan bagian tengkorak lainnya. Lalu ada perubahan pola spasial, yaitu perubahan evolusioner substansial dapat juga diakibatkan oleh perubahan gen yang mengontrol penempatan dan organisasi bagian tubuh. Gen homeotik. Gen homeotik menentukan fitur dasar seperti di mana pasangan sayap dan sepasang kaki akan berkembang pada burung atau bagaimana bagian-bagian bunga itu diatur. Produk dari satu kelas gen homeotik disebut gen Hox. Gen Hox ini mengkodekan dan menentukan karakteristik posisi, memastikan bahwa struktur yang benar terbentuk di tempat tubuh yang benar. Lalu, evolusi vertebrata dari intervertebrata hewan diasosiasikan. Lalu ada evolusi vertebrata dari invertebrata hewan diasosiasikan dengan perubahan pada gen Hox. Kebanyakan invertebrata memiliki satu kelompok gen homeotik yang kompleks yang ditunjukkan di sini sebagai pita berwarna pada kromosom. Gen Hox mengarahkan perkembangan bagian tubuh utama. Sebuah mutasi duplikasi dari kompleks tunggal Hox terjadi 520 juta tahun yang lalu dan mungkin telah menyediakan materi genetik yang terkait dengan asal-usul vertebrata pertama. Pada vertebrata awal, sel duplikat gen mengambil peran yang sama sekali baru, seperti mengarahkan perkembangan tulang punggung. Duplikasi kedua dari gen Hox kompleks menghasilkan 4 kelompok yang ditemukan di sebagian besar vertebrata masa kini. Terjadi kemudian sekitar 425 juta tahun yang lalu. Duplikasi ini mungkin hasil dari peristiwa poliploidi, memungkinkan pengembangan kompleksitas struktural yang lebih besar, seperti rahang dan anggota badan. Hox kompleks vertebrata berisi duplikat banyak dari gen yang sama, dengan kelompok invertebrata tunggal, dalam urutan linier yang hampir sama pada kromosom, dan mereka mengarahkan perkembangan berurutan dari daerah tubuh yang sama. Dengan demikian, para ilmuwan menyimpulkan bahwa 4 kelompok kompleks Hox vertebrata homolog dengan kelompok tunggal pada invertebrata. Nah, evolusi ini tidak berorientasi pada tujuan. Nah, fossil record ini sering menunjukkan ternyata dalam evolusi yang mungkin timbul karena adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Menurut model pemilihan spesies, tren ini dapat terjadi ketika spesies dengan karakteristik bertahan lebih lama dan khusus, lebih sering daripada mereka dengan karakteristik yang lain. Munculnya tren evolusi tidak menyiratkan bahwa ada beberapa intrinsik mendorong menuju fenotip tertentu. Oke, di sini saya akan melanjutkan Capture 25 dari Story of Life. Pada tahun 1870, para peneliti yang bekerja di Gunung Sahara dikejutkan dengan ditemukannya fosil-fosil purba. Fosil ini membuat takjub bukan hanya karena tempat mereka ditemukan, tetapi juga sebagai dokumentasi transisi dari kehidupan di darat ke kehidupan di laut. Ini jadi salah satu contoh perubahan yang terlihat dalam sejarah kehidupan di bumi. Di sini dibuat terkejut karena paus itu kan tinggalnya di laut ya, terus tiba-tiba fosilnya ditemukannya di Gunung Sahara gitu. Konsep 25.1 Condition on early Earth made the origin of life possible. Jadi itu para peneliti mereka melakukan penelitian gitu ya. Terus mereka berhipotesis bahwa proses kimia dan fisik bisa menghasilkan sel-sel sederhana melalui urutan 4 tahap pertama. Pertama, sintesis abiotik dari molekul organik kecil seperti asam amino dan basa nitrogen. Yang kedua, bergabungnya molekul-molekul kecil ini ke dalam makro-molekul seperti protein dan nukleat. Yang ketiga, molekul-molekul ini menjadi protosel. Yang keempat, asal-usul replikasi diri dari molekul. Synthesis of organic compounds on early Earth. Planet kita ini terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu.
Bumi ini dibombardir oleh bongkahan besar batu dan es yang tersisa dari pembentukan tata surya. Atmosfer awal bumi juga kemungkinan mengandung uap air dan bahan kimia yang dilepaskan oleh letusan gunung berapi. Fase ini selesai sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Abiotic synthesis of organic monomers is a testable hypothesis. RNA monomer telah dihasilkan secara spontan dari molekul sederhana, dan juga molekul organik kecil terpolimerisasi ketika mereka terkondensasi pada pasir panas, tanah liat, atau batu. Selanjutnya ada protosel. Protosel adalah kumpulan lipid mulai yang terorganisir secara mandiri, teratur secara endogen yang diusulkan sebagai batu loncatan menuju asal mula kehidupan. Selanjutnya self-replicating RNA. Materi genetik pertama kemungkinan besar RNA, bukan DNA. RNA memainkan peran utama dalam sintesis protein, tetapi juga dapat berfungsi sebagai katalis. RNA katalis ini disebut ribosome. Beberapa ribosome dapat membuat serta melengkapi salinan kependek potongan RNA. Konsep 25.2 The Fossil Record documents the history of life. Jadi dimulai dari jejak awal kehidupan, fossil ini membuka jendela ke dunia lama dan memberikan sekilas evolusi kehidupan selama miliaran tahun yang lalu. The Fossil Record. Batuan sedimen adalah sumber terkait fosil. Sebagai hasil, catatan fosil atau The Fossil Record ini didasarkan terutama pada urutan yang banyak fosil telah mengumpulkan dalam lapisan batu sedimen yang disebut strata. Catatan fosil ini juga dapat menunjukkan bahwa telah ada perubahan besar dalam jenis organisme. Banyak organisme masa lalu yang beda sama yang hidup sekarang ini. Selanjutnya, how rocks and fossil are dated. Fosil dapat menyediakan data berharga untuk rekonstruksi sejarah kehidupan, tetapi di sini kita hanya dapat menentukan kecocokan mereka dalam cerita. Sementara pada strata batu dapat memberitahu urutan fosil berdasarkan cerita mereka. Nah, usia sebenarnya pada fosil ini dapat ditentukan dengan radiometric dating yang didasarkan pada isotop radioaktif. Di sini ada grafik dari radiometric dating. Setiap unit ini mempresentasikan setengah hidupnya of radioaktif isotop. Terus ada tabel dari geologic record juga. The origin of new groups of organism. Jadi seiring dengan adanya amfibi dan reptil, mamalia ini termasuk ke dalam kelompok hewan yang disebut tetrapoda. Tetrapoda itu apa sih? Tetrapoda adalah hewan vertebrata yang berkaki 4, kaki atau seperti kaki. Evolusi dari mamalia ini unik karena ditelusuri bertahap melalui perubahan dari waktu ke waktu. Ini ada gambarnya juga. Tetrapods, terus masuk ke sinapsis, terapsids, dan sinopods. Ini ada sinapsid, terapsid, early synodon, later synodon, very late synodon. Ada gambar-gambarnya juga. Konsep 25.3 Key event in life history include the origins of unicellular and multicellular organism and the colonization of plants. The first single cell organism. Jadi organisme pertama di bumi adalah single cell prokaryotes yang hidup di laut. Bukti pertama organisme ini dari 3,5 miliar tahun lalu yang berasal dari fosil Stromatolites. Prokaryotes ini yang mengubah kehidupan di planet kita. Fotosintesis and the oxygen revolution. Sebagian besar oksigen atmosfer ini berasal secara biologis. Oksigen dihasilkan oleh fotosintesis oksigenik yang bereaksi dengan besi terlalu kemudian keluar untuk membentuk plasmasi besi dan sekitar 2,7 miliar tahun yang lalu, oksigen ini mulai menumpuk di atmosfer. Nah, revolusi oksigen dari 2,7 sampai 2,3 miliar tahun yang lalu ini menyebabkan kemudahan banyak kelompok prokaryot ini. Beberapa kelompok selamat dan dapat beradaptasi menggunakan respirasi seluler untuk mengumpulkan energi. The first eukaryote. Fosil tertua dari sel eukaryotik ini hidup 1,8 miliar tahun lalu. Sel eukaryotik ini memiliki nukleus
envelope, mitokondria, retikulum endoplasma, dan sitoskeleton. Nah, cara eukariotik berevolusi dari prokariotik adalah dengan endosimbiosis, yaitu hubungan dua spesies di mana satu organisme hidup di dalam sel atau sel organisme lain, yaitu sel host. Nah, seri endosimbiosis ini mengatakan bahwa mitokondria berevolusi sebelum plastida melalui urutan peristiwa endosimbiotik. The origin of multicellularity. Early multicellular eukaryotes. Bukti fosil dan data urutan DNA yang menunjukkan bahwa eukariota multiselular muncul sekitar 1,3 miliar tahun yang lalu. Fosil eukariota multiselular tertua yang dapat diselesaikan secara taksonomi adalah ganggang merah yang relatif kecil yang hidupnya 1,2 miliar tahun yang lalu. Ini adalah The Cambrian Explosion. Yang pertama, banyak hewan yang muncul tiba-tiba dalam rekaman fosil pada sebuah fenomena yang dikenal sebagai Cambrian Explosion. Nah, sebelum kejadian Cambrian Explosion ini, hewan itu bertubuh kecil, lembut, atau keduanya, dan ada sedikit bukti predasi. Yang ketiga, dalam waktu 10 juta tahun, predator yang ukurannya lebih dari 1 meter ini muncul dengan cakar dan struktur predator lainnya. Mangsa menunjukkan adaptasi defensif seperti duri tajam dan pelindung tubuh berat. 4. Bukti molekul menunjukkan bahwa hewan vila berasal dan mulai berubah menjadi antara 1 miliar dan 700 juta tahun yang lalu. The colonization of land. The colonization of land adalah salah satu awal penting dalam sejarah kehidupan. Ada bukti fosil bahwa cyanobacteria dan prokaryota fotosintesis lainnya melapisi permukaan terestrial lembab lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Namun, kehidupan makroskopik seperti tanaman, jamur, dan hewan ini tidak menjajah tanah sampai sekitar 500 juta tahun yang lalu, atau selama era Paleozoikum awal. Konsep 25.4. The rise and fall of organism reflect the difference in speciation and extinction rates. Pada awal kehidupan bumi telah ditandai oleh naik dan turunnya kelompok-kelompok organisme. Anaerobik prokaryotes berkembang dan kemudian ditolak sebagai sisi atmosfer. Miliaran tahun kemudian, tetrapod pertama ini muncul dari laut, memberikan peringatan ke beberapa besar kelompok organisme. Ini ada grafiknya juga, gambarannya. Oke, selanjutnya plate tectonics. Dalam lempeng tektonik, lempeng kontinental secara bertahap bergerak dari waktu ke waktu, mengubah geografi fisik dan iklim bumi, jadi mengarahkan pada kemunahan dan beberapa kelompok dan spesialisasi lain. The Big Five Mass Extinction Event. Sejarah evolusi telah diiringi oleh 5 masa kepunahan bahwa secara radikal mengubah sejarah kehidupan. Kemungkinan penyebab kemunahan ini termasuk pergeseran benua, aktivitas vulkanik, dan dampak dari asteroid ini. Adaptive radiation. Peningkatan besar dalam keragaman kehidupan telah dihasilkan dari radiasi adaptif yang diikuti kemunahan massal. Radiasi adaptif juga terjadi dalam kelompok-kelompok organisme yang dinilai inovasi besar evolusi atau yang dikolonisasi baru kembali gens di mana ada sedikit kompetisi dari organisme lain. Konsep 25.5 Major change in body form can result from change in the sequences and regulation of development gains. Effect of development gains. Pengembangan gen mempengaruhi perbedaan morfologis antara spesies dengan mempengaruhi tingkat, waktu, dan pola spasial perubahan dalam bentuk organisme yang berkembang menjadi dewasa. Change in rate and timing. Heterochrony adalah perubahan evolusi pada tingkat atau waktu perkembangan peristiwa. Heterochrony ini juga dapat mengubah waktu reproduksi perkembangan relatif terhadap perkembangan organ yang tidak produktif. Nah, pada paidomorfosis, tingkat perkembangan reproduksi ini lebih cepat ya dibandingkan dengan perkembangan somatik. Change in spatial pattern. Perubahan evolusi yang substansial juga ditimbulkan dari perubahan gen yang mengontrol penempatan dan organisasi bagian tubuh. Seperti contoh, homotic gens menentukan fitur dasar seperti di mana sepasang sayap dan kaki akan berkembang pada burung atau bagaimana bagian bunga pada tanaman diatur. Ini contoh gambarnya dari change in rate timing. Jadi awalnya tuh kan kecil ya, bayi terus jadi dewasa, ada perubahan fisik yang terjadi.
Selanjutnya, change in gene sequence. Bentuk morfologi baru sepertinya berasal dari peristiwa duplikasi gen yang menghasilkan perkembangan gen baru. Ini ada gambarnya juga dari UBX. Terus change in gen regulation. Perubahan dalam morfologi kemungkinan hasil dari perubahan peraturan perkembangan gen daripada perubahan urutan perkembangan gen. Yang terakhir, konsep 25.6, evolution is not goal-oriented. Evolusi seperti mengotak-ngatik proses di mana bentuk baru muncul oleh modifikasi dari struktur yang ada atau gen yang telah ada. Level dan kompleks struktur biologis dapat berkembang melalui serangkaian modifikasi bertahap, masing-masing yang mengandung organisme yang memiliki itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.